angin semut, nggak usah terlalu dipikirin angin semut. Ada angin semut ya? Yang Baru yang kali ini suka saya sama bocah itu siapa ya? Rido bukan? Yang suka sama gambar-gambar orang Jadi bayi gini, itu siapa? bedanya Rido. Islam itu diatur semua kawan. Hukum-hukumnya diatur dari masuk WC, Iya. ada aturannya, Beol dari kencing di air, juga ada aturannya. diatur Semua ya. diatur. Itu Beol bedanya. Kalau juga kawan-kawan kan nggak ada diatur. aturannya Mamamu gitu. nggak Makan nggak ada sanggup aturannya, ngajarin makanan kamu semua cara dimakan beol ya. gitu loh. Itu aja bedanya kawan. Mamamu nggak Itu bedanya. sanggup ya ngajarin kau beol. Kok butuh buku Be- suci ngajarin kau Beol beol. Makanya pakai dipandu semua, ada beol, syariatnya kawan di hadis. Nah, beol pakai nggak apa-apa batu. kawan, Ngajarin berbagi kau wawasan beol. saja, berbagi wawasan. Beolnya pakai Kalau Anda batu. mau ikutin, Ceboknya pakai itu batu, nggak ceboknya. makanan diatur, Bapak-bapak. tidak asal makan, semua hewan dimakan. Enggak, mayat nggak dimakan kalau dalam Islam kawan. Mayat nggak dimakan. Pokoknya diatur lah, Madia. bukannya masuk ke mulut, bukannya masuk Madia, ke mulut Madia. najis. Berarti mayat kan masuk ke mulut nggak najis, Madia, berarti mayat dimakan. Madia. Enggak, Islam nggak seperti itu kawan. Madia. Kau makan Islam Madia. nggak mayat, seperti itu, nggak nggak makan makan mayat. mayat kau. Madia Madia. nggak makan mayat. Kau Kalau makan Islam nggak ayam, makan mayat kawan, ayam. bukan yang masuk ke mulut Makan najis. lembu, Kalau mayat dalam Islam itu mentah najis lo, kawan. nggak makan mayat. Haram hukumnya makan Madia. mayat gitu loh. Nggak boleh. Kalau kawan-kawan kan Madia. nggak tahu ajarannya. Yang masuk ke mulut katanya Otak itu bebas Madia. dia menajiskan. Berarti makan mayat boleh gitu loh. Kalau Kak Madia. Madia nggak mau makan mayat kawan. Nggak mau Madia, makan mayat. oi, Madia. Kamu cebok pakai batu ya? Pakai Ajaran batu mamamu. boleh, pakai air boleh. Itu alat untuk bersteril ya, untuk mensucikan. Batu apa? Ya, Pakai batu ya. bata. 3 buah batu. Kalau tidak ada air boleh 3 buah batu caranya. Kalau nggak ada batu bata boleh nggak? Enggak, 2 aja, batu sama air. Tidak mungkin tidak ada, mungkin pasti ada batu dan air itu di daerah manusia. Pasti ada. 2 itu alat bersucinya. Ajarin. Kalau Jadi kencing dalam jongkok Islam nggak itu lu? semua diatur kawan. Enggak makan Jongkok mayat nggak kawan. lu Islam kencingnya? nggak mau makan mayat. Nah, Kencingnya jongkok enggak? Hah? kencing Jongkok jongkok, nggak umat lu? Islam disuruh makan Jongkok enggak lu? kencing jongkok. Boleh harus kencing jongkok lah kalau bisa, enggak? soalnya air Jongkok itu. enggak kau? Jongkok enggak lu kencingnya? Iya Jongkok iyalah enggak? kawan, iyalah kawan. Hah? Islam itu sudah mensyariatkan jongkok agar air kencing. Julius. Nah, Pak Julius. Halo. Jongkok kayak kucing. Ya, Pak Julius mau tanya sama media, silakan. Nanti yang ngobrol Pak Mordekai sama penggugat jangan ya. Pak Huta Barat nggak usah hukum. Pak Lidara nggak usah. Nanti yang ngobrol Pak Mikael, Pak Julius, Asbunawas sama media. Kalau saya tidak mau karena nanti baterai habis. Ya, nggak usah. Loh, kenapa? Yang lain. Kenapa Pak Bom? Halo, Selamat selamat malam. Silakan Pak Julius. Silakan Pak Julius dari Irlandia ya. Malam kawan. Ya, dari Dublin ini, Pak. Iya. Ya. Silakan Komi. Selamat malam. Bongi, Selamat malam, Madia. Bongi, Selamat malam. Pak Selamat Julius, malam. ketian, dong. Pak Julius. Halo. Ya, Halo, jam berapa selamat sekarang? malam. Ketian, Bang? Bongi Melo, Bongi Melo. Oh, Bongi Melo. Iya. Jam berapa di sana? Jam 8 malam. Oh, Prancis juga jam 8 malam ya, Om? Prancis jam 7. 9. Ada. Oh, jam 9. Iyalah. Oh iya duluan di situ ya Pak ya. Ini kan musim dingin itu dimundurkan. Iya, sebenarnya sih saya nggak ada pertanyaan buat Aditya ya karena saya nggak tahu banyak tentang ini. Cuma saran Madia saya itu, Pak. ya, Madia itu Pak namanya. Tanya aja ngapain dia pamer-pamer fotonya bayi itu ya, pedo ya. oh iya Madia itu itu, aja. Pak. Kita udah Ya, bilangin dia. Aditya itu nggak boleh tuh, tapi Padahal Aditya berkali Pak. kalau Dia mau ditanya. Ini ngajarin gambar ini, Indonesia Pak. kayak gitu. Gambar ini mengingatkan bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah itu karena pada saat itu ada namanya zaman jahiliyah, perempuan dikubur hidup-hidup, di dalam Al-Qur'an sudah ada, makanya Nabi Muhammad menikahi. Kalau tidak menikahi pada saat itu Aisyah, maka orang itu dikubur hidup-hidup, perempuan dipersembahkan untuk berhala, disembah-sembah. Jadi pada saat itu budayanya seperti itu, dikubur hidup-hidup perempuan pada saat zaman jahiliyah. Di Al-Quran sudah dijelaskan, makanya Nabi Muhammad menikahi, dan umat Islam pada saat itu dianjurkan untuk menikahi perempuan untuk menyelamatkan mereka, karena kalau tidak dinikahin bakal dikubur hidup-hidup pada saat itu.
gambaran ini, makanya ngibul. Disogok berapa ya? Bapaknya Aisyah itu disogok berapa sih? Hah? Korupsinya berapa? Bayar berapa itu? Si Muhammad yang bayar atau bapaknya yang bayar? dalam Islam syarat sah menikah itu tergantung orang tuanya. Betul, Jadi mau bayi pun boleh dinikahin kalau orang tuanya setuju. Ya seperti itu. Jadi tidak ada aturan untuk masalah wali membatasi pernikahan itu bayi, anak-anak, tidak ada, itu tergantung orang tuanya. Ya bapaknya Aisyah itu supaya jadi pewaris itu ya. Pak Hasbunawas mic-nya berisik. Pak Hasbunawas punya mic berisik sekali. Nanti lubang handsetnya diganti aja Pak dengan alatnya namanya sel. Nanti kawan-kawan bisa lihat di dalam surah At-Takwir ya, di Al-Quran surah At-Takwir ayat 8. Itu bayi dikubur hidup-hidup, anak perempuan dikubur hidup-hidup itu pada saat itu. At-Takwir ayat 9, At-Takwir ayat 10. Nah, itu perempuan informasinya di Quran. Jadi Nabi Muhammad bukan hanya jangan dituduh pedofil, enggak boleh. Semuanya itu dilarang. Nabi Musa karena Ishak menikahi Ribka pun usia 3 tahun menurut ajaran Yahudi. Anda buka ya. Udah. Nggak usah bicara. Halo, ya, Aditya, mungkin saya ada pertanyaan ya. Ya boleh, silakan. Bapak Aditya, kenapa yang orang kalau sholat itu udah sholatnya paling bagus itu kalau misalnya jidatnya harus hitam Pak, baru dibilang itu benar-benar sholat kalau jidatnya hitam? Karena banyak orang sekarang dibilang itu benar-benar itu ikut sholat itu kalau dia nunjukkan bahwa jidat hitam. Kenapa itu Pak? Kalau jidat hitam di Islam nggak ada informasi seperti itu. Yang ada tanda bekas sujud. Tanda bekas sujud itu bukan berarti hitam. Itu hanya tanda makna simbolik saja. Jadi tidak ada informasi yang mengatakan di Islam itu harus hitam tandanya. Nggak ada seperti itu kalau Madya sampaikan. Menurut analisa Madya dalam ajaran Islam nggak ada. Tanda hitam itu nggak ada seperti itu. Tidak ada aturan seperti itu. Bakar jidat itu, banyak yang bakarin jidatnya itu. Nggak ada seperti itu. Oh iya, jadi nggak ada media ya. Terus yang yang ada informasi bekas tanda sujud seperti itu, tapi nggak berarti harus hitam. Itu jadi nggak harus hitam gitu Madya ya? Nggak perlu hitam gitu? Itu nggak ada. Artinya tidak ada kepentingan hal seperti itu gitu loh, menjadi hal-hal yang prinsipal, nggak harus seperti itu. Oh iya. Terus Madya, kalau misalnya ada doanya itu kalau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu kan ada doanya itu Madya kan? Ada. Ya, terus wal habais doanya. Ya, mau masuk bismillah ya minal hubusi wal habais. Itu doanya. Mau berhubungan juga pakai ayat ya. Baca-baca ada ayatnya mau berhubungan, karena kalau tidak ada ayat setan nomor 3 organisme keluar juga pakai baca-baca ya. Iya, terus Madya yang itu lagi kenapa harus pegang buah sakar ditarik-tarik 3 kali Mas Madya? Kalau sama binatang gimana? Binatang dalam Islam itu menghormati. Ya sama binatang harus mandi besar kan? Sunnah kan gitu air kan. Kencing kalau itu kan sama binatang harus mandi besar. Bersih bila tidak ditarik Pak. Itu seperti itu. Ditarik itu biar air kencing itu bersih. Nah, tunjukin ayatnya Madya, soalnya waktu itu Christian Prince ditarik-tarik gitu 3 kali. Itu termuat dalam hadis. Dalam setelah kita air kencing, termuat itu ada saja hadis Bukhari Muslim itu, kita pada kencing itu untuk membersihkan agar air kencing tidak ada tertinggal, maka ditarik itu untuk membersihkan saja. Informasinya seperti itu. Apalagi orang bersunat itu air kencing nyangkut di pentil depan itu. Jadi itu tidak suci nanti kalau beribadah gitu. Malah yang sunat penyakitan di dunia ini ya. Aneh ya, kok malah yang sunat yang paling penyakitan di dunia ini. Hebat ya Allah itu. Kenapa harus minum kencing onta? Padahal menurut WHO itu kencing onta itu paling banyak penyakitnya. Kan saya sampaikan di dalam Islam, apalagi di Indonesia ini mazhab Syafi'i mengharamkan kencing onta itu najis bila tidak ada informasi untuk dalam hal kemudaratan. Artinya darurat saja minum kencing unta itu darurat untuk pengobatan. Bila tidak ada dalam hal itu terpenuhi, maka tidak boleh minum kencing unta Pak, haram hukumnya. Najis itu kencing unta. Tunjukin ayatnya Madya.
Ada dalam posisi darurat, makan babi pun boleh bila dalam posisi darurat. Jadi Anda harus bedain posisi normal sama posisi darurat ya. Coba Anda cek di Al-Qur'an makan babi. Makan babi bila dalam keadaan darurat itu masih dibenarkan, tapi bila di posisi normal nggak boleh. Tapi kalau dalam Al-Quran saya pernah dengar kalau misalnya makan babi boleh asal mabuk dulu gitu. Bukan, asal dalam keadaan terpaksa pintu darurat. Itu tidak ada Tapi itu kan bukan dalam keadaan terpaksa kalau mabuk. Nggak ada. Kalau dalam keadaan terpaksa masih boleh. Ada ayatnya itu, hanya saya nggak tahu aja, pernah dengar kok. Gimana? Nggak ada, kalau mabuk nggak ada. Yang ada adalah dalam keadaan terpaksa. Urjon. Pak Bombom, terima kasih ya, saya live dulu langsung ya. Ya, Bapak punya lubang handset perbaiki dulu boleh Pak. Dia ground ya, Bapak gruk gitu. Iya, padahal saya nggak udah pakai mati ya. handset. Nggak pakai handset. Ya, kita berbagi wawasan itu saja. juga masalah. Bahwa nanti ada yang suka Itu aturan masalah, Pak. Islam memang agak ketat Pak. aturannya. Mengikuti ajaran Yahudi lebih ketat juga aturan Islam syariatnya ya. Kalau ada suka bebas ya nggak masalah, ikutin ajaran Kristen kan bebas. Oke Pak. Kalau Islam nggak boleh mabuk-mabukan, ya. nggak boleh, semua diatur kawan. Ya. Jangan Pak. Tapi Islam tuh diatur. maaf Madia ya. Tapi semua teman-teman saya yang Islam di Eropa di sini pada makan babi semua tuh. Berarti Iya, saya juga teman-teman saya orang Padang ini. Waduh, Ini di media. sini semua saya ada ini, kenapa saya tanya kenapa kamu ini diam-diam aja dia? Karena mereka sudah open minded sih ya. Nggak apa-apa, itu hak dia. Dia mau makan babi, dia bertentangan dengan Al-Qur'an, ya terserah dia yang ngelakuin. Dia berarti melanggar Al-Qur'an, itu hak dia. Dia mau masuk surga, masuk neraka itu urusan dia. Tapi Al-Qur'an sudah jelaskan lah haram makan daging babi gitu loh. Ya nggak masalah kawan, terserah dia. Itu dia. Kereta api atau pakai truk melanggarnya. Karena babi sudah diharamkan di Al-Qur'an, di Bible, di Taurat, di Mamat itu sudah diharamkan. Media di Malang itu media di Malang itu berduyun-duyun pakai, maaf ya, saya tahu betul di Malang itu mereka pergi beli bakso babi media. Enak katanya, enak pakai jilbab media. Pakai jilbab. Wow, saya nonton mereka belanja, beli makan bakso media. Lalu teman-teman saya di sini juga, saya tanya, kamu buat apa? Oh, saya lagi buat sate. Saya pikir dia kan orang Padang. Orang Padang itu kan taat banget. Saya tanya begini, kamu buat apa teman? Oh, saya lagi buat sate. Sate apa? Sate babi. Saya kaget loh, kamu kan orang Padang. Ibu, saya kaget banget. Bertentangan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Ya, jadi kalau dia mau bertentangan dengan Al-Quran yang sudah diharamkan Tuhan, ya hak dia. Artinya terserah dia lah, dia punya hidup kan. Dia mau bertentangan, berarti nanti dia kalau dia mati masuk neraka, kan urusan dia. Kalau dia suka melanggar aturan Tuhan, kalau mati masuk neraka. Di Al-Quran sudah diceritain kok Al-Baqarah ayat 172. Iya. An-Nahl. Ya, berarti teman-teman saya itu yang di sini tuh yang ada ratusan orang itu lagi antri itu kan di masak itu, maka dia masuk neraka. Jadi dia tahu hari ini menunya babi, waduh duluan antri sampai dibungkus, berebutan lagi. Tidak ada masalah kawan, dia mau makan babi. Kawan saya media, kawan-kawan dia juga maaf, diharamkan kok di media, tapi media kan katanya babi hutan itu boleh. Media hutan kan aturannya kan begitu. Ada yang diganti-ganti gitu loh. Babi hutan. Madia mau pintar nggak? Madia pengen pintar nggak? Gitu kan posisinya seperti itu kawan. Madia pengen pintar Pak Yus. Sebentar. Oh. Sebentar ya, sebentar Pak Media, Pak Media. Iya, ya. Saya sudah berbicara dengan double ini. Saya tidak berbicara mengenai Islam atau mengenai agama. Saya hanya bertanya, saya hanya mau bilang, media coba ini malam ini tenang dulu, media tenang dulu, bertanya Tuhan itu yang mana? Tuhan tunjukkan saya jalan yang mana yang baik, supaya saya jangan rocos saja berbicara yang tidak masuk akal. Tuhan tolong saya. Itu harus tanya dulu, media tenang dulu. Kan saya lihat media dalam roh saya, media itu sangat kecewa dengan kehidupan sendiri, media. Tidak ada orang lain yang harus berubah, hanya media sendiri harus berubah. Saya lihat ini media, saya lihat sangat dalam kekecewaan dalam hidup.
Betul media, saya nggak karang media. Jadi tolong ya, jangan ngomong, pikir tenang supaya berbicara dengan hati. Tanya Tuhan itu yang mana, tanya Tuhan itu bagaimana hidup saya. Apakah saya harus berubah dengan pikiran, dengan perasaan, dengan jiwa saya, karena ini saya tertekan. Tanya Tuhan media. Tidak ada jalan lain media, yang kamu harus menuju ke sana, menuju ke sini, lalu kamu rasanya tidak puas, lalu bertanya yang tidak masuk akal. Tanya Tuhan dulu media. Kita ini bukan karang-karang. Saya lihat dalam roh saya media, bahwa kamu itu sangat kecewa dalam hidup kamu. Sampai kamu, maaf ya, saya ngomong ini karena saya lihat ini tidak masuk di akal pembicaraan. Jadi tolong ya, kita mengasihi, Tuhan mengasihi media. Tuhan itu sangat mengasihi media. Ibu, betul. CJW, itu media tanya boleh enggak Ibu? Ajaran Yahudi menurut Ibu, mereka itu benar apa salah ajaran Yahudi menurut Ibu? Kamu jangan tanya seperti itu. Saya beritahu kamu itu harus tenang dulu, jangan lompat sana lompat sini media. Saya tanya kamu untuk kamu punya diri dulu. Bukan saya tanya, tapi renungkan dulu, bertanya pada Tuhan dulu. Nggak usah tanya Pak Bombom, nggak usah tanya siapa-siapa. Tanya pada Tuhan dulu media. Saya sangat mengasihi dan Tuhan sangat mengasihi media. Betul ini, saya lihat ini setiap kali masuk. Ibu, Madia justru mau kenal Tuhan ini, makanya Madia tanya ajaran Yahudi Tuhannya itu benar apa salah? Ajaran Yahudi dan mereka itu selama ini sebelum Yesus hidup. Setiap manusia kalau belum bertobat, media saya sudah tahu. Setiap orang kalau belum bertobat dan dia tidak serahkan diri, hati, jiwanya kepada Tuhan, dia akan mengembang terus, bertanya, tidak pernah ada jawaban. Tidak pernah ada jawaban. Maka kalau tanya mengenai Yahudi, itu seluruh dunia itu tidak ada orang yang sempurna media. Entah orang Yahudi, entah orang manapun, orang Indonesia pun, orang Eropa pun, tidak ada yang sempurna. Tapi kita ini yang tahu keadaan saya dalam roh saya melihat media itu sangat kecewa, sangat ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya media. Maaf saya ngomong begini. Maaf media. Makanya dia tanya, orang Yahudi itu kan duluan sebelum Kristen datang, PL-nya kan dipinjam, dukun sekarang cuma ditanya, dia banyak ajaran Yahudi itu benar apa salah? Setan gitu. Dengan Tuhan Hasem itu. Kalau tiap kali media masuk hanya tanya orang Yahudi, tanya orang Israel, tanya orang Yahudi, tanya orang Israel, tanya bahasa ini bahasa, tapi media sendiri tidak pernah tanya dengan dirinya sendiri, ya. Selalu tanya, tidak pernah ada kepuasan dalam dirinya media. Dan tidak ada jawaban yang memuaskan. Karena media sendiri tidak pernah tanya kepada Tuhan dan mengenai hidupnya media sendiri. Iya Ibu, ini kan pencarian Tuhan Ibu, Tuhannya Yahudi. Tapi kamu mencari Tuhan itu sangat jauh media. Kamu sangat jauh mencari Tuhan, padahal Tuhan itu ada di dalam hatimu, tapi karena media sangat kecewa, kemarahan, kehidupan yang tidak baik, akhirnya Tuhan itu jauh dari media. Akhirnya bilang, oh Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ini, tidak itu. Ajaran Anda kan mengklaim bahwa yang benar itu Tuhan tidak Yesus ada mengklaim, tidak mengklaim, itu nyata dalam hidup kami. Tuhan Hasem atau Tuhan Yesus yang benar gitu loh, karena Yahudi menyembah Tuhan Hasem. Sedangkan Anda kan Yesus. Mengerti nggak saya punya perkataan media? Mengerti nggak? Seluruh dunia 8 miliar manusia, tidak ada manusia yang the best. Hanya Tuhan yang the best, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kalau media tidak tahu bagaimana saya mau arah kemana untuk hidup lebih baik, media akan bertanya terus dan tidak pernah ada jawaban. Karena media tidak pernah tanya Tuhan. Tuhan itu yang bagaimana? Iya, makanya dia tanya ini, yang benar Tuhannya Hasem atau Tuhan Yesus? Karena beda ini, dengan kitab yang sama tapi Tuhannya beda gitu loh. Mana yang benar ini? Yahudi, ajaran Yahudi atau ajaran Kristen? Kamu jangan tanya orang Yahudi, tanya Tuhanmu, tanya dulu. Jangan tanya orang Yahudi benar atau tidak. Saya sudah bilang, 8 miliar manusia di dunia media, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna.
Jangan tanya dulu supaya itu saya hidup. Karena saya lihat media ini sangat dalam kekecewaan, sakit hati, dan selalu ada hal-hal yang negatif pembicaraan media. Maaf ya media. Makanya Madia mau nanya, yang benar tuh Tuhannya yang mana? Tuhan Yahudi Hasem atau Tuhan Yesus? Kan Yesus kan sama kitab sucinya. Tuhan Yesus Kristus juru selamat. Ya itu saja. Kalau itu jawaban, kalau media dengar media. Kalau media mau tanya siapa Tuhan yang benar, tanya Tuhan Yesus Kristus juru selamat yang benar. Itu saja jawaban. Berarti tanya. Tuhan Hasem orang Yahudi salah dong. Tidak media, jangan bertanya lagi karena media sudah bilang mana Tuhan yang benar. Itu jawaban Tuhan Yesus Kristus juru selamat penebus. Itu tidak ada lagi pertanyaan media. Tanya dan Tuhan memberi kamu jalan yang terbaik. Tuhan mengampuni kamu. Tuhan Yesus mengampuni kamu. Bertobat dulu. Dengar. Ini kan datang pada abad ke-1. Orang Yahudi 2000 tahun sebelumnya sudah punya Tuhan. Ya itu berlaku sampai detik ini. Sampai detik ini 2021 tahun yang lalu. 2021 tahun yang lalu media sama Tuhan dari 2021 tahun yang lalu, detik ini tetap Tuhan yang sama, tidak pernah berubah. Iya, makanya dia mau nanya, Tuhan Yahudi Hasem itu benar apa salah? Aduh, itu tanya aja itu yang sama. Saya sudah bilang, kamu mengerti nggak apa yang dikatakan? Kamu belum mengerti, hanya tanya, tapi kamu sendiri tidak mengerti. Kamu tanya. Ini ibu, ini kan faktanya Tuhan Yahudi Hasem beda dengan Tuhan Yesus. Mereka padahal dengan kitab yang sama. Duluan Yahudi loh datang loh ajarannya, tapi dengan Tuhan yang berbeda kan. Nah terus mana yang benar ini? Ya Hasem atau Tuhan Yahudi atau Tuhan? Tuhan Yesus Yeshua HaMashiach, on sekot Tuhan kita. Nah itu kan klaim datang pada abad ke-1. Nah sedangkan berarti orang-orang yang terdahulu itu menyembah Tuhan yang nggak benar dong. Orang Yahudi yang hidupnya karena manusia berdosa. Kalau manusia itu berdosa maka dia akan cari Tuhan lain. Dia akan cari itu batu-batu, dia akan cari itu pohon-pohon, dia akan cari itu kambing-kambing, dia akan cari itu unta-unta untuk dia sembah. Karena itu orang berdosa. Tapi kalau orang itu mau bertobat maka dia tidak akan sembah itu pohon, batu, segala macam. Bukan ke sana Ibu, bukan ke sana. Dia titik fokusnya orang Yahudi ini kan duluan hidup di ajaran Nabi Musa. Nah, kamu maunya apa? Kamu tidak mengerti pertanyaanmu sendiri. Kamu tanya, kamu sendiri tidak tahu. Kitab sucinya itu dipinjam, diadopsi ke dalam Kristen. Nah, ini kan buah simalakama Bu, batu sandungan. Secara logika kan seharusnya Yahudi yang Anda percaya. Nggak usah pakai logika. Saudara, jangan pakai logika. Kalau pakai logika kamu buntu semua. Ngerti? Kamu buntu. Gini Bu, gini sebenarnya yang jadi batu sandungan ini. Ajaran Yahudi kan duluan daripada ajaran Kristen. Madia. Jadi gimana nih cara biar selaras otak ini lah. Biar Madia ini ada. Madia. Halo. Iya Pak. Gimana itu? Madia, kalau ajaran adat. Madia mau mengerti nggak apa maksud Ibu tadi? Mau nggak mengerti? Iya, gimana cara mengertinya coba? Bagaimana makan babi dulu. Saya makan babi dulu antara ajarannya. Gimana Bu Pak mengkompromikannya antara ajaran abad ke-1 dengan ajaran Yahudi yang dengan kitab yang sama? Tuhan itu gimana? Dia itu nggak bakalan mengerti kalau nggak makan babi dulu. Coba dulu babi, pasti tahu langsung. Babi kan sudah dilarang di Mama, di Al-Quran dilarang. Ya kalau Anda mencoba bertentangan dengan itu ya terserah. Babi sudah dilarang di kitab suci Anda sendiri, di dalam Bible mau Taurat dan Injil. Jadi kalau Anda mau bertentangan ya terserah, itu hak Anda makan babi. Madia sudah jelaskan bahwa kamu tinggal Kalimantan ya Media. Waduh. Media, saya tahu betul orang Kalimantan itu sangat hidup. Ya maaf Media. Maaf ya Media, maaf. Orang Kalimantan itu waduh. Kalau saya dengar orang Kalimantan, teman saya dari Kalimantan sangat luar biasa. Punya masalah demi masalah, dia tidak mau keluar dari masalah itu. Punya hati yang keras, tidak mau keluar dari hati yang keras itu. Ini seperti ini.
Iya Ibu, makanya Madia ini kan batu sandungannya itu saja, bagaimana mengkompromikan ajaran Yahudi dengan ajaran Kristen dengan Kamu kitab yang tanya sama itu tapi semua, Tuhannya kamu kok bisa tidak mengerti berbeda apa gitu. yang kamu tanyakan juga. Mengkompromikannya Makanya gimana ini? saya Cara bilang, media. mengkompromikannya. Makanya saya bilang, media, kamu tolong renungkan dulu untuk pribadi kamu. Kamu jangan masuk di mana keramaian mana di live streaming atau di rumah manapun atau di mana live streaming. Kamu jangan masuk. Saya beri kamu kesempatan untuk kamu renung dulu, tanya Tuhan itu. Ya tanya dulu, kamu jangan masuk sana, masuk sini, tapi kamu sendiri dalam kekecewaan, dalam ketidakpuasan, dalam hati kamu ada kemarahan, ada kebencian, ternyata kamu tidak ada dapat jawaban. Kalau usah JWD, Ya. kita kasih kesempatan dulu buat 3R ini. 3R. Ya, oke. Silakan. Silakan 13. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Shalom. Pagi, Suaranya pelan. malam. Silakan. Ya soalnya di sini sudah pagi jadi sama-sama di Papua jadi ini. Wow, Papua manis ya. Ini Pak Bambang, saya cuma mau Orang Papua kayak apa sih ya? Nggak pernah lihat ini. cuma mau nyimak saja dulu ini. Jadi gini, yang jadi renungan Oh, Madia itu Sabar. Setan satu ini, ya ampun. Selamat malam, Mikael. Malam Pak Bambang. Silakan, ada mau diskusi sama media, tanya. Enggak ada Pak Bambang. Cuman denger aja. Oh, cuman satu ya, boleh tanya Pak sama dia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak, kita berbagi wawasan saja Pak, tidak ada di sini saling Iya, gimana. iya, Nggak ada. iya. Berbagi wawasan saja. Begini, saya Iya. ikut dah. Kalau di Mekah pemakan babi ada yang kesurupan ke Madia. Itu Bentar, kasih Pak. waktu Simba. dong satu temannya Bentar, dulu. Pak Mikael Nanti dulu. dulu Pak Simba. Nanti Pak Mikael, dulu. silakan. Kasih tahu temannya, kasih waktu temannya. Iya. Mau tanya di Quran itu kan ada namanya Zulkarnain Pak Madia. Bisa dijelaskan siapa itu ya Pak Madia? Jadi gini, Zulkarnain di dalam Al-Quran itu diinformasikan itu raja yang hidup ya, yang hidup pada saat sebelum Islam itu datang. Dia pernah berkuasa, kemudian pada saat di Al-Quran diceritain dia pernah membangun tembok ya, suatu tembok. Yang mana tembok itu kokoh untuk mengurung bangsa yang jahat pada saat itu Ya'juj dan Ma'juj. Sampai sekarang tembok itu ada informasinya itu di bagian mana, itu masih dalam posisi pencarian, penelitian untuk pembuktian ilmiahnya. Ada yang mengatakan di daerah Eropa, ada yang mengatakan di daerah Asia, Cina itu. Nah, itu tembok Pak. Itu suatu raja yang berkuasa pada masa itu, yang menghadapi makhluk manusia juga sih, tapi jahat gitu, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan tempatnya Ma'juj itu, ya. ya tempatnya itu diinformasikan di Al-Quran itu bila kita berjalan ke tepi lautnya itu kita melihat laut itu seolah-olah tenggelam di lumpur yang hitam. Itu menunjukkan suatu tempat, cuman belum ketemu tempatnya di mana itu. Masih dalam penelitian. Ya. Bila kita berjalan, tempat itu seolah-olah matahari itu bila tenggelam seperti di lumpur hitam, nah seperti itu. Itu menunjukkan tempat sebenarnya. Bukan matahari yang tenggelam di lumpur hitam, itu menunjukkan tempat saja, seperti itu. Informasinya seperti itu. Nanti ada yang menemukan itu. Nah, ada yang menemukan nanti itu. Zulkarnain ini termasuk nabi apa bukan Pak? Raja Pak, raja, penguasa raja. Oh bukan nabi ya. Bukan raja. Jadi sampai sekarang belum ketemu ya siapa beliau tuh ya. Tembok yang dibangun Zulkarnain dengan yang itu belum ketemu tembok itu. Masih Maksud saya Zulkarnainnya Pak. Apa? Zulkarnainnya maksud saya raja mana? Zulkarnain itu diinformasikan ya ada itu suatu kerajaan yang di mana raja itu soleh. Tapi saya nanti tidak mau berasumsi ke raja yang terkenal itu ya di zaman dulu. Nanti betul-betul balik nanti bakal dibantah ya. Jawab saja toh, dia raja dari mana? Dari itu saja. Soleh, ya.
Ya, seperti itu aja saya biar jelas, biar tidak ada debat nanti kita. Iya. Nanti kalau Madia Orang asumsikan Yunani aja kerajaan nggak ini, tahu kerajaan ini kau nanti itu goblok. ya. Iya, Nanti kita makasih Pak berdiskusi. Orang Madia. Yunani itu homo pula. Homo. Saya tidak Bukan bicara Makasih seperti ya. itu, makanya Madia perempuan, tidak mau kayak jelaskan tadimu. seperti itu, biar tidak ada Boleh. perdebatan yang ya kurang enak lah seperti itu. Soalnya Iya, Itu kan makasih ya bukan Pak Madia. berdebat, Media. Pertanyaan itu harus mengerti pertanyaan orang itu. Dia raja dari mana? Titik. Lalu jawabnya raja dari sini, raja dari Kalimantan, raja dari Papua. Itu saja. Kok jawabannya tidak sesuai, Media? Si Bu JW. Alhamdulillah.